kehidupannya. Kemudian Elisabet meminta bantuan 4 pria setempat untuk menguburkanku di sebuah gua di bukit-bukit Samaria. Di sekitar bukit itu hanya aku yang dimakamkan, tidak ada makam lain. Jenazahku dibaringkan di atas batu yang disusun rapi di dalam gua. Lalu pintu gua itu ditutup rapat dengan tumpukan batu. Sesuai dengan pesan yang telah kusampaikan jauh sebelumnya kepada Elisabet, untuk merahasiakan makamku, ia pun berpesan kepada 4 pria yang membawa jenazahku, agar makam itu dijaga kerahasiaannya. Suasana tenang menyelimuti ruangan, seolah menghadirkan kembali gua pemakaman di Samaria saat itu. Kemudian, dengan suara lembut, namun penuh rasa ingin tahu, Ibu Teresa bertanya, "Bunda, apakah makam itu masih bisa ditemukan sampai sekarang, ataukah hilang sepenuhnya?" Anakku, makamku itu masih utuh sampai sekarang, belum tersentuh oleh manusia, meskipun di sekitar tempat itu dahulu pernah menjadi area peperangan. Namun, makam itu tetap aman hingga kini. Ada akses jalan ke makamku sekarang, tetapi hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Ibu Teresa terdiam sejenak, membayangkan gua itu dengan rahasianya yang tetap tersembunyi, meski waktu terus bergulir. Kemudian, dengan suara lembut, ia bertanya, "Bunda, ceritakanlah bagaimana kisah Bunda ketika diangkat ke surga, yang sampai sekarang masih menjadi misteri bagi banyak orang." Baiklah anakku, dengarkan baik-baik. 3 hari setelah wafat rohku dibangkitkan Tuhan, dan pada hari ke-40 aku diangkat ke surga, bukan dengan tubuh jasmani melainkan dengan roh. Makam yang dalam cerita tradisi sering disebut sebagai makam Bunda Maria di lembah Kidron, itu bukan makamku, melainkan makam Maria Magdalena yang lain, yaitu ibu dari Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. 4 orang ini ada tercatat dalam Injil. Maria Magdalena tersebut juga dikenal sebagai salah satu pengikut Yesus yang setia kala itu. Maria Magdalena inilah dan saya. Hanya kami berdua pada waktu itu yang diberi nama Maria Magdalena, walaupun kami tidak memiliki hubungan keluarga dekat. Ibu Teresa terdiam. Hatinya terharu mendengar rahasia yang begitu agung, namun disampaikan dengan kelembutan. Kisah kehidupan Bunda Maria yang selama ini banyak dipertanyakan orang, kini ia dengar langsung dari Bunda Maria sendiri. Entahlah, apakah hanya dirinya yang beroleh anugerah untuk mendengarnya secara langsung. Namun Ibu Teresa tidak lagi memikirkan hal itu. Ia hanya larut dalam rasa syukur dan keheningan yang mendalam. Kemudian Ibu Teresa memberanikan diri bertanya lagi, "Bunda, seandainya suatu saat nanti aku bisa berziarah ke Israel, apakah Bunda berkenan memperlihatkan kepadaku di mana letak titik makam Bunda dahulu?" Bunda Maria tersenyum lembut mendengar pertanyaan polos dan penuh rasa ingin tahu dari Ibu Teresa. Senyumnya memancarkan kasih yang hangat dan tenang. Sebelum ia menjawab, "Tentu saja anakku, dengan senang hati aku bersedia menunjukkannya kepadamu, tempat di mana aku dahulu dimakamkan, jika suatu saat Tuhan mengizinkan engkau berziarah ke Israel. Bahkan, aku juga akan menunjukkan tempat di mana aku dan Yusuf pernah tinggal di Samaria setelah kenaikan Yesus ke surga. Tetapi pertanyaannya, apakah orang-orang di sana akan mempercayaimu? Dan apakah pemerintah Israel akan mengizinkan engkau pergi ke tempat aku dimakamkan? Terlebih lagi, karena engkau hanyalah seorang peziarah dari Indonesia. Engkau pun tahu sendiri bagaimana hubungan antara Israel dan Indonesia saat ini. Apalagi dengan adanya perang di Gaza, keadaan itu menjadi semakin sulit." Bunda Maria menyadari betapa besar tantangan yang akan dihadapi Ibu Teresa sebagai peziarah jika ia pergi mengunjungi makamnya ke Israel.
Namun, Bunda Maria yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan meskipun keadaan tampak sulit. Lalu, Bunda Maria melanjutkan berbicara. Walaupun aku tahu engkau tidak akan kesulitan berkomunikasi di sana, sebab Tuhan juga telah mengaruniakan kepadamu kemampuan berbahasa dalam berbagai bahasa di dunia ini, terutama bahasa Ibrani dan Aram, bahasa yang dahulu dipakai Yesus dalam pengajarannya. Engkau pun dapat berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan banyak bahasa lainnya. Namun untuk saat ini, berbahagialah engkau anakku, sebab aku bersama Yesus, para malaikat dari putri-putri Sion, juga para leluhurmu yang hidup dalam Tuhan, senantiasa datang mengunjungimu. Ibu Teresa mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya tersentuh oleh kata-kata Bunda Maria yang penuh kasih, namun juga mengandung kebijaksanaan. Ia menyadari bahwa ada hal-hal rohani yang lebih dalam daripada sekadar tempat dan benda di dunia ini. Kemudian ia berkata lagi, Terima kasih Bunda, aku sungguh bersyukur. Kehadiranmu bersama Yesus dan para malaikat sudah menjadi anugerah yang luar biasa bagiku. Bunda, bolehkah aku tahu di mana Bunda kini ditugaskan untuk melanjutkan karya pelayanan Tuhan di dunia ini? Anakku, kini aku ditugaskan oleh Tuhan di Roma, Italia, khususnya di Vatikan, untuk melanjutkan karya pelayanan dalam rencana ilahinya. Karena itulah, aku sering datang menemuimu agar engkau dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Bunda, hatiku sungguh merasa diberkati dapat mendengar semua ini. hati Ibu Teresa dipenuhi keteduhan. Tatapan lembut Bunda Maria membuatnya merasakan seolah kasih Tuhan sendiri tengah merangkul jiwa raganya. Kemudian, dengan suara penuh kelembutan, Bunda Maria melanjutkan berkata, Berbahagialah engkau anakku, sebab Tuhan tidak pernah sia-sia dalam memilih serta memakaimu untuk menolong sesamamu. Sejak dahulu, Tuhan telah mengutus para malaikatnya ke seluruh penjuru dunia untuk mencari orang-orang yang sungguh bersedia dipakai dalam rencananya. Banyak yang bahkan sudah dipanggil dan dipakai oleh Tuhan, tetapi tidak semuanya mampu bertahan setia sampai akhir. Suara Bunda Maria terdengar tenang namun tegas, seakan menyingkap kebenaran yang sering luput dari manusia. Lalu, dengan tatapan penuh kasih, ia melanjutkan berbicara. Ada yang tidak sanggup menanggung penderitaan dan kesakitan demi orang lain. Ada pula yang goyah ketika menghadapi beban hidup dalam keluarga yang datang bertubi-tubi. Sebagian tergoda oleh harta dan kemuliaan dunia. Bahkan, tidak sedikit yang menyalahgunakan karunia yang telah Tuhan percayakan kepadanya, hingga menjadikan nama Tuhan sebagai sarana untuk mencari kekayaan. Ibu Teresa terdiam, merenungkan kata-kata itu, sambil menyadari betapa berat jalan yang ia jalani. Sesaat suasana hening, sebelum Bunda Maria kembali bersuara. Tetapi engkau anakku tetap setia dan bertahan dalam panggilan itu. Itulah sebabnya Tuhan semakin sayang dan mempercayakan karunia-Nya kepadamu, mengangkatmu lebih tinggi dalam pelayanan, serta menambahkan kekuatan dan penghiburannya agar engkau tidak goyah. Apa yang tidak sanggup ditanggung orang lain, justru mampu engkau pikul karena tangan Tuhan sendiri